Kota Tarakan merupakan pulau penghasil minyak utama di lepas pantai Kalimantan Utara, tepatnya di ujung utara Selat Sulawesi. Pada tahun 1900-an, minyak merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi negara industrialis maupun kapitalis. Tak pelak, Tarakan yang letaknya sangat strategis menjadi rebutan negara-negara asing, terutama Belanda dan Jepang. Perebutan kilang minyak di kota Tarakan diawali pada masa Belanda menguasai kilang minyak. Namun pada 11 Januari 1942, Jepang datang dengan membawa puluhan pesawat tempur dan ribuan tentara. Hanya dalam 2 hari saja Belanda kalah dalam peperangan melawan Jepang. Korban jiwa dalam peperangan ini mencapai ratusan jiwa, baik warga pribumi, Belanda, dan Jepang. 3 Mei 1945, sekutu datang untuk mengusir keberadaan Jepang. Lagi-lagi peperangan terjadi di Tarakan ini. Ratusan jiwa pun melayang hampir di setiap sudut kota Tarakan. Namun sekutu akhirnya berhasil memenangkan Tarakan dari tangan Jepang. Mas, saya naik di situ, Mas. Oh. Ya, Pak. Bentar. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Saya sekarang berada di daerah Tarakan, lebih tepatnya di mana, Pak? Situs Peninggi Lama. Situs Peninggi Lama ya, di Tarakan, Kalimantan Utara. Luar biasa ini Pak Aziz ya? Iya. Ini nih sejarah apa nih Pak Aziz? Tarakan itu memiliki potensi yang sangat besar. Potensinya itu sehingga menjadi rebutan. Salah satu potensi yang paling bagus adalah minyaknya. Kalau menguasai Tarakan, kita bisa menguasai jalur bagian tengah Indonesia. Jadi dengan cepat kita bisa menguasai wilayah Balikpapan, Makassar, Manado, dan lain-lain. Betul, luar biasa. Karena ini ada ini ya, selat ya, apa namanya? Selat Sulawesi. Selat Sulawesinya ya, luar biasa. Memang Pak Aziz yang bikin meriam ini siapa? Ini dibangun oleh Belanda. Belanda. Ini punya Belanda berarti? Iya. Ini tahun berapa ini? Tahun 1938 itu sudah dibangun. Berarti banyak bangker juga dong di sini Tarakan ini. Oh banyak. Banyak di sini benteng. Ada yang berfungsi sebagai gardu listrik, gudang museum, pos pengintai. Pemirsa, Mr. Tukul jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Seperti apa? Bekas-bekas peninggalan Belanda, peninggalan Jepang. Seperti apa energinya? Positifkah? Negatifkah? Atau lebih dominan negatif? Atau lebih dominan? Jangan kemana-mana, ikuti terus. Mr. Tukul jalan-jalan. Tarakan yang telah dikuasai bangsa Belanda selama ratusan tahun memiliki banyak sekali peninggalan, seperti bunker-bunker tua. Kabarnya pada masa penyerbuan Jepang di bumi Tarakan ini, beberapa lokasi bunker ditemukan banyak sekali korban jiwa, terutama warga pribumi. Konon pada masa itu warga pribumi bekerja kepada bangsa Belanda, seperti di bunker logistik ini. Konon warga pribumi yang menjadi korban kekejaman Jepang di masa itu mencapai 80 jiwa. Menurut warga, di bunker ini sering terdengar suara teriakan, bahkan tangisan, padahal tidak ada satupun orang yang berada di dalam bunker ini. Wah, ini
mau menuju ke ini ya? Kita mau menuju ke bunker yang berfungsi sebagai gudang logistik. Wah pemirsa, tiba-tiba saja terdengar adanya suara teriakan wanita. Ada apa ya? Pemirsa, sambil menunggu kedatangan Mr. Tukul, Ria Winata menemukan sesuatu yang menarik di bunker Belanda ini. Kira-kira hal apa yang akan ditemui oleh Ria Winata ya? Melihat banyak sekali sosok yang nggak lengkap. Sekolah lengkap Persis. Di sini dulu apa tuh Persis dulunya? Oh iya, kalau dari data yang terkontrol, kalau kawasan di sini pernah terjadi pembantaian. Penghuni-penghuni itu dibantai oleh Jepang. Ini Mbak Ria sepertinya melihat sebelah kiri saya ini, kayaknya Mbak Ria tuh kayaknya udah mual-mual. Coba Mbak Ria komunikasi sebetulnya apa nih? Bisa diceritakan apa yang mungkin Mbak Ria sharekan kepada pemirsa di seluruh alam semesta? Banyak banget darah, apa ya, kayak jadi orang pribumi itu kayak yang disuruh-suruh di sini itu mereka gitu, yang megang kekuasaan kan bukan mereka gitu. Mereka lagi melakukan aktivitas, terus ditembak yang gitu Sama Jepang. ya. Cis, Ya, saya sama Mbak Rian pengen nanya nih, ada lagi nggak benteng lagi yang peninggalan Belanda dan Jepang? banyak Pak. Banyak ya? Di Kampung 1 ada. Itu bunker yang berfungsi untuk tempat persembunyian masyarakat ada. Makasih Pak Riza, salam hormat buat warga ya. Ya, Oke, Terima kasih Bapak. ini sebentar. Nah, pemirsa, di mana letak persembunyian Kampung 1 itu ya? Penasaran tuh ya? Ada apa aja di situ? Kayaknya gelap, awan semakin gelap. Kita akan tahu kondisi ada di situ. Seperti apa? Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Pemirsa, baru saja Mr. Tukul dan Ria hendak melanjutkan perjalanan menuju bunker persembunyian, tiba-tiba Ria terdiam. Seperti ada sesuatu yang berkomunikasi dengannya. Fakta apa lagi yang ditemukan Ria di bunker ini ya? Ada wanita yang meninggal, ada yang dibantai, ada yang perempuan juga. Atau aku masih baru dapat tiga perempuan yang meninggal, ada yang lari ke situ. Dan pas waktu dibantai dia belum meninggal, sampai 2 hari baru meninggal.
Gak ada yang nolong. Sakit. Gimana Mbak Ria? Sudah bisa melanjutkan perjalanan kita untuk menuju kampung satu, Bunker selanjutnya ya. Boleh, masuk ke kita coba lanjutin ke sana. Seperti apa? Di sini aja ada seperti ini. Ikuti terus, Mister Tukul. Bunker persembunyian atau yang juga disebut sebagai bunker Loopgraaf ini merupakan bunker yang sengaja dibuat Belanda sebagai tempat persembunyian karyawan-karyawan kilang minyak ketika terjadi peperangan. Konon kabarnya waktu serangan Jepang, warga pribumi yang bersembunyi di bunker mencapai 200 orang dan tidak ada yang berani keluar selama 5 hari. Dengan ukuran bunker yang sangat kecil dan pengap, banyak sekali korban jiwa yang meninggal karena kehabisan oksigen maupun yang ditembak oleh pesawat tempur Jepang. Konon pada malam hari beberapa warga melihat wanita berambut panjang berjalan dengan kaki terseret masuk di bunker ini, namun tidak pernah keluar. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Sekarang saya sudah berada di bunker persembunyian Kampung 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saya masih bersama Mbak Ria Winata. Yuk kita Langsung aja ya, kita kesana yuk. Udah merasakan apa nih Mbak Ria? Udah merasakan, tadi aku lihat ada sosok perempuan rambutnya panjang. Dari arah situ kita lebih dekat aja deh masuk loh. Kita lihat ada apa di sana. Mbak Ria sudah melihat wanita berambut panjang. Ayo kita jalan. Pemirsa, sekarang saya bertemu dengan Bapak Zainuddin. Bapak Zainuddin sebagai apa di sini? Saya di sini dari Dinas Pariwisata, Mas. Wah, luar biasa. Ini fungsinya bunker ini sebenarnya untuk apa sih Pak? Untuk zaman dulunya? Ya. Ini bunker atau disebut orang Loopgraaf ini dulu dibangun oleh pihak Belanda dalam rangka perlindungan untuk pegawai-pegawai mereka yang kerja di perusahaan minyak dari serangan-serangan udara, terutama dari pada waktu isu akan ada serangan pihak Jepang. Biasanya kalau misalkan di sini sering ada lewat di warga. Astagfirullah, apa itu? Kang Soleh. Kita ke sana yuk. Kang. Allah. Allah. Astagfirullah, ya Allah. Ketika saya observasi di situ, Pak, saya melihat ada rambut itu panjang banget, dan saya langsung ketika saya mau observasi lagi tentang lokasi ini, Mas, saya kebilet. Jadi kaki saya itu kejeret, akhirnya saya jatuh. Nah, kalau Pak Zainuddin nih, sebetulnya apa yang terjadi menurut rumor penduduk setempat sekelilingan? Menurut rumor di sini Pak memang seperti itu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Perempuan berambut panjang, jalannya apa seperti Agak terseret seperti itu. Kemudian suara-suara orang-orang ketakutan mungkin seperti itu. Itu yang berkembang di sini. Iya, iya. Saya penasaran dengan bunkernya Pak ini. Boleh kita masuk? Oh Pak, ya silakan. Ayo, kita masuk. Pemirsa, kita akan masuk ke bunkernya. Seperti apa situasi bunker tersebut. Terus, Mister Tukul, jalan-jalan.
mereka bersembunyi di sini. Jadi ruangan ini kan kecil banget, tapi penuh dengan orang gitu. Iya, saya merasakan Penuh gitu. panas banget ya. Benar. Oh, oke, Mas Tukol. Ya, yang kalau saya lihat dan saya rasakan di situ anak-anak kecil itu pada telanjang, cuman celananya pada sobek-sobek itu Mas, kayak kasihan dah. Pengap ya. Udah ya pengap. Di sini ada anak kecil yang jongkok di sini. Situ ya. Masih sini. Gak bisa dia lari ke sana, jalan. Dan di sini tuh full gitu, full orang. Ini memuat berapa orang Pak Jainuddin? Ya kalau dilihat dari sudut ini dengan jumlah kalau mereka posisi berdiri bisa sampai 200 orang Mas. 200 Ya. orang. Bayangkan 200 orang ruang sempit begini berebut oksigen. Oke, pemirsa, Mbak Ria ada sesuatu yang dibaca. Astagfirullah. Assalamualaikum bil gaib. Assalamualaikum bil gaib. Siapa di sini? Siapa? Ini siapa? Sakit. Maaf, namanya siapa? Mana yang sakit mana? Yang sakit mana? Yang sakit dada. Kenapa? 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 Kenapa dadanya sakit? Oh, sesak napas, nggak bisa ngomong. Cuman sepatah dua patah kata yang ini pemirsa yang saya lihat. Ini sosok nenek-nenek tua yang rambutnya panjang. Tapi ini bukan yang tadi yang di atas ya. Ini lain lagi. Kenapa takut? Oh. Dia ngumpet atau ketika ada tentara Jepang yang memborgadil orang-orang pribumi di sini, ini sosok antara ini merasa ketakutan dan saya lihat ini berubah lagi. Pemirsa, ini berubah lagi, bukan yang tadi, ini berubah lagi. Udah. Jadi di dalam banyak sekali yang meninggal bukan karena tembakan dari Jepang, bukan karena perang, tapi memang mereka kurang oksigen karena mereka bisa sampai 5 hari di dalam nggak bisa keluar karena terlalu banyak orang dan terlalu takut untuk keluar. Nah, akhirnya mereka meninggal di dalam. Sedangkan kalau yang di luar sini mereka dapat serangan
dan nggak tahu saya ngerasa sakit di sini, mereka ada yang ketembak di sebelah sini. Jadi mau mundur nggak bisa karena penuh, mau maju kelihatan. Jadi bagian depan sebelah sini semuanya kena tembak. Bagian dalam nggak bisa keluar. Jadi 5 hari sampai seminggu mereka di dalam karena kurang makan dan oksigen, makanya mereka meninggal. Gimana Pak Yunudin? Ada yang menarik tadi, sampai Pak Ustaz Solepati disuruh keluar oleh Mbak Ria tadi. Ya. Itu apa itu? Itu sosok yang memang nggak jelas. Ketika itu sosok saya masih samar ya, keluar. Akhirnya saya coba keluar. Tapi pergantian antara sosok yang satu dan yang lain masih 50-50. Oke, kalau gitu Boleh, saya Mas, kesana, terima Mas. kasih. Oke, Mas Teguh. Salam hormat buat Sama-sama. keluarga dan ini benar-benar bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta ya. Terima kasih sudah datang ke Tarakan. Nah, pemirsa, Terima kasih, Mas Indrin. apa kondisi dan situasi bunker yang konon ceritanya penyerangan sini berganti dan dekat dengan bandara. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib, saya masih di Tarakan. Nah, sekarang kita menuju ke bunker Belanda dekat Bandara Juwata ini ya. Udah nyampe nih, Mas. Ini yang dekat ini. Coba lihat nih. Tuh. Oh. Gede banget tuh. Pemirsa. Angker tuh, Mas. Dari auranya saya sudah ya, Mbak Dari Ria, auranya gimana? sudah sangat besar sekali. Di situ kayak tadi pas waktu di center ngelihat ada sosok laki-laki banyak di situ berjejer, tapi saya belum terlalu jelas. Mungkin kalau kita ke sana bisa lihat langsung kali ya. Mungkin saya tambahin tadi berkeuntungan. Iya. Halo Mas Tukul, ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Ya, kayaknya kita berjodoh ini, Pak. Ini Kang Solepati belum nih. Nah. Di jalan ini pernah terjadi apa sebenarnya? Mungkin flashback tahun-tahun yang lalu ini, Mas. Kalau Jepang yang menguasai, sekutu yang ingin Sekutu merebut yang kembali. merebut. Dan itu agak lama kayaknya pertempuran di sini terjadi. Ini kalau saya lihat dari cerita Pak Haji itu sendiri, memang ini pertahanan terakhir Jepang, Mas. Ketika terjadi pertempuran, ya, Mas. Jadi huru hara terus tumpah darah yang begitu banyak. Makanya ketika kita lewat sini, bau anyir yang sangat terasa banget tadi, Jepang kental. sama sekutu. Jadi yang tadi saya bilang teriakan itu bahasanya Nah. saya kurang mengerti. Itu mereka yang ngomong. Kita kayaknya penasaran nih Kang Solepati dan Mbak Ria Winata. Iya. Boleh diizinkan naik? Oh, bisa, silakan. Terima kasih kalau gitu. Oh, iya, Pak. Saya langsung aja menuju ke sana. Siap. Seperti apa? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan-jalan. Aduh, Mbak jangan gitu dong, Mbak. Pemirsa, Rida yang sedang ditemani oleh tim Mr. Tukul Ahmad merasa ketakutan ketika di bukit dekat Bandara Juwata. Ada apa sebenarnya? Gimana, Mas? Cuman ini sih. Mami, jangan gitu, Mas. Terus aku gimana? Jangan gitu, Mas. Tolong, Mas. Please, Mas. Aduh. Ada orang minta tolong. Ada orang minta tolong. Ada orang minta tolong. Tolong, Mas. Jangan gitu, Mas. Tolong dong, Ada apa? Kenapa sih? Mas, tolong, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Siapa ini? Saya pribumi di sini. Laki-laki, perempuan? Saya Siapa namanya? Makmur. Makmur. Udah lama di sini? Saya membantu sekutu untuk menyerang Jepang. Oh iya. Udah lama di sini? Sudah. Berapa tahun? Sudah sebelum kemerdekaan Indonesia. Banyak temennya di sini? Banyak. Kamu apa nanti saya? Pemirsa, Ahmad yang baru saja kerasukan salah satu pribumi yang tewas di bukit ini tiba-tiba dirasuki lagi oleh sosok tentara Jepang. Kira-kira apa yang terjadi? Saksikan hanya di Misteri Tukul. Tadi kan maksudnya mau ngobrol sama Ahmad ini gitu kan. Terus mau nanya ini tuh sosoknya dari mana? Soalnya yang dari belakang itu cuma sebelah. Banyak. Apanya sebelah? Badannya. Badannya sebelah. Ih, merinding saya. Nah, terus ada berapa sosok? Berarti Satu. Yang aku yang ini kelihat satu gitu. Oh, jadi sebelah jalan. Ya, ini Mas Ahmad. Enggak, silahkan Mas Ahmad. Coba ceritakan apa yang terjadi tadi ketika Mbak. Dan tadi kebetulan di situ ada yang tentara Jepang itu Mas, narik saya pengen masuk ke saya juga. Terus yang dari sekutunya juga, kemudian ada warga pribuminya juga sama pengen seolah-olah ingin berinteraksi gitu. Mat gimana? Udah baik-baik aja? Udah Mas, terima Ya. kasih buat istirahatnya. Ya udah. Oke kalau gitu terima kasih. Bunker yang terletak di bukit dekat Bandara Juwata ini merupakan salah satu lokasi bersejarah dan saksi peperangan antara serdadu Jepang dan tentara sekutu. Di bunker inilah serdadu Jepang mengintai kedatangan sekutu. Dan di bukit ini juga terjadi peperangan antara sekutu yang berusaha menyerang Jepang. Bukti asli saling menembak terlihat dari bekas-bekas tembakan yang masih ada di hampir seluruh bunker ini. Korban peperangan di sekitar bunker ini mencapai ratusan jiwa yang terdiri dari serdadu Jepang, tentara Australia, dan puluhan warga pribumi yang bergabung dengan sekutu untuk mengusir keberadaan Jepang di Tarakan. Kang Solepati, apa yang dilihat Kang Solepati? Itu kalau sementara ini yang saya lihat sebelum masuk sampai ke seluruhnya itu kepala-kepala terpenggal. Makanya ketika saya lihat Ini Mbak Rida lihat apa? Jujur aja, jujur. Apa yang dilihat Mbak Rida? Yang dilihat apa coba? iya, di air, di dalam Bukan air lagi. darah. Iya. Benar. Kang Solepati, tiba-tiba Kang Solepati lari terus sambil megang apa itu? Itu bekas-bekas samurai yang masih tersimpan di situ. Dan satu kekuatan yang mengambil kekuatan saya untuk datang ke sana. Dan ternyata itu samurai masih hidup
kekuatan sangat luar biasa. Itu bisa menebas sehari bisa 100 bahkan 200 orang bisa ketebas dengan samurainya. Maka saya ambil, saya masukin lagi dan saya terisi. Saya nggak kuat. Sampai jatuh, tersungkur. Kekuatannya sangat luar biasa. Ya, gini aja. Ini kan pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan penasaran. Sebetulnya energi di sekitar sini tuh sosok-sosoknya apa saja. Ini mungkin pemirsa Mr. Tukul penasaran. Nah, sekarang Kang Surapati akan memvisualkan melalui kanvas lukisannya. Dengan mata tertutup, diikat, seperti apa? Kita lihat, penasaran? Ikuti terus. Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sambil menunggu lukisan Solehpati, Riawinata dan Rida mencoba untuk melakukan penelusuran di sebuah bunker kecil tak jauh dari bunker pengintaian Jepang. Kira-kira hal apa yang akan ditemukan mereka? Saksikan hanya di Misteri Tukul. Itu Mbak Ria apa tuh, Mbak? Yang di situ tuh, Mbak. Ya, kamu lihat sosoknya seperti apa, Rida? Oke, aku lihat di situ. Dia pakai apa? Bukan kapucong ya? Aku nggak ngerti kok kapucong putih gitu. Putih, ya. Bentuknya kayak begini itu apa, Mbak? Ya terus? Lagi ngeliatin ke kita ya? Iya. Bisa tolongin nggak? Jadi di sini auranya lebih kencang banget. Jadi Mbak Rida ada yang mau narik dari dalam situ. Jadi emang dilihatin. Salawat. Ada yang meninggal itu ada pribumi, orang pribumi juga bersembunyi, dia lari. Dia tidak membela Jepang, cuma dia lari ke sini dan kena tembak juga meninggal. Ada juga yang masuk ke sini. Jadi mungkin tadi yang ada megang Mbak Rida salah satu dari mereka kali. Itu karena di sini bentuknya banyak yang kepotong gitu, nggak sosoknya nggak utuh gitu, nggak utuh badan, ada yang kepotong tangan gitu kayak gitu. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Inilah hasil kanvas lukisan yang divisualkan melalui keahliannya Kang Surapati. Terus sekarang mau nanya-nanya kepada Kang Surapati nih. Gimana Kang?
Bisa diceritakan ya? Saya masih bersama Mbak Ria dan Mbak Rida. Ini sosok astral yang perwujudannya menjadi kuat ketika tentara-tentara Jepang itu memanggal musuh-musuhnya. Dalam artian bisa dari sekutu, bisa dari pribumi sendiri. Inilah perwujudan ketika sosok astral itu selain menampakkan. Yang saya lihat dia di atas di situ dan tumpukan-tumpukan banker ini sebenarnya itu tumpukan-tumpukan dari kepala manusia. Dan di situ Mas, yang turunkan satunya itulah peperangan ketika terjadi peperangan antara sekutu pribumi juga dari tentara Jepang. Tentara Jepang menguasai wilayah ini, makanya dia pakai samurai yang saya lihat di atas itu masih dipegang, masih kekuatannya masih luar biasa dan ditancapkan di atas daripada banker ini. Nah ini Mbak Ria sama Frida tuh waktu Kang Sulepati tadi melukis kemana? Iya tadi bisa diceritakan. Jadi kita lagi jalan ya Rida ke bunker sebelah sana. Kita coba jalan ke sana karena kayaknya ada yang seru di sana gitu. Terus aku tanya sama Rida, mau ke sana nggak? Boleh, kita ketemu penulisan di sana. Dan tadi Rida lihat apa Rida di sana? Kalau di situ ada ada sosok yang tinggi gede kayak pakai kapucong gitu ya? Iya. Ya jadi gini Mas Tukul. Dia masih takut. Jadi di sini yang meninggal bukan hanya banyak laki-laki, ada perempuan juga yang tadi udah diambil gambarnya sih. Di salah satu pohon dia ditusuk. Meninggal ditusuk di situ bagian perutnya. Dia meninggal di situ. Jadi ada perempuannya juga gitu. Jadi bukan hanya berperang laki-laki dan laki-laki saja, ada perempuannya juga yang meninggal ternyata. Oke. Nah, Kang Sulepati dan Mbak Frida dan Mbak Ria, gimana kalau kita doakan dulu semua yang ada di sini? Boleh. Ya. Pemirsa Tukul jalan-jalan. Saya mau ngajak Mbak Rida ke rumah Bundar. Mbak Bundar? Iya. Bulat gitu rumahnya. Lah Pak, Kang Soleh sama Ria mau kemana nih? Gimana nih Kang, kita kemana Kang? Ke pelabuhan Jepang aja. Boleh. Oke, kalau gitu. Jadi kita pisah ya. Ya, seperti apa situasi dan kondisinya? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan.